Saya mau sapa buat teman-teman muda dimanapun engkau berada. Ini kali kesekian kita live streaming Fire Community Youth Service. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota, saya ucapkan selamat datang. Mungkin engkau baru pertama kali ibadah live streaming di FCYS atau Fire Community Youth Service. Saya ucapkan selamat datang juga dari kota-kota yang lain. Ya kan, mari kita sama-sama berjumpa dengan Tuhan, mari kita sama-sama bertemu dengan Allah yang hidup, Juru Selamat yang hidup. Oke, siang hari ini saya mau bagikan ada satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya sepanjang seminggu ini. Di judul khotbah saya, berani minta kepada Bapa Surgawi. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Walaupun semuanya mencoba untuk melonggarkan, tetap saja penuh banyak tantangan. Malam minggu pada waktu saya, tepatnya Jumat malam lah, saya keliling di Jogja, saya lihat sangat banyak orang-orang yang lalu lalang di sana, dan itu membuat gentar sebenarnya. Lalu malamnya atau Sabtu malam kemarin pada waktu saya baca di koran online, status dari kota ini bukan hijau lagi tapi kuning. Itu berarti kita mesti waspada. Itu berarti kita mesti sama-sama menjaga diri. Bukan berarti new normal itu akhirnya hidup kita seenaknya, kita makan tanpa protokol kesehatan. Itu tidak boleh dilakukan buat setiap kita. Hendaknya setiap kita tetap menghormati anjuran pemerintah untuk pakai masker, cuci tangan, dengan air mengalir, dengan sabun, pulang dari manapun sampai di rumah jangan tidur, ganti baju, lalu mandilah. Kenapa? Ini bagian untuk kita menjaga hidup setiap kita, untuk kita ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Siang hari ini ada satu ayat yang menarik yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Ini muncul pada waktu saya dampingi anak saya yang kedua untuk mencari sekolah. Saya ajari dia untuk doa keliling. Saya ajari dia untuk rebut sekolah yang Tuhan mau. Mari kita lihat sama-sama 1 Samuel 2 ayat 23. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-23, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saudaraku, ini ayat sederhana. Ini cuman ayat 1. Tetapi ini mengubahkan sebuah sejarah dari kehidupan keluarga Hana. Mungkin hari-hari ini kita katakan, Kak, hidupku gak terlalu oke. Sama tuh hidupnya Hana juga gak terlalu oke. Semuanya serba susah. Sama, hidup Hana juga tidak mudah dan susah. Penuh dengan intrik, penuh dengan polemik, penuh dengan masalah. Dia sebagai suami yang dimadu oleh Penina. Jadi itu itu istri pertama atau istri kedua dari Elkana. Jadi ada perebutan cinta di sana. Sehingga pada waktu Hana tidak punya anak, itu menjadi masalah. Karena dia tidak pernah mendapatkan bagian. Sampai satu titik dia katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan dia berdoa pada waktu dia ketemu dengan Imam Eli. Dia berdoa di sana. Saya mau katakan, untuk mendapat sekolah, untuk mendapat pasangan hidup, untuk mendapat beasiswa, untuk mendapat terobosan rohani, untuk mendapat pemulihan keluarga yang saudara rindukan, itulah maka aku berdoa. Saudaraku, tidak pernah sesuatu yang ilahi, tidak pernah sesuatu yang Tuhan janjikan itu akan kita dapatkan dengan percuma.
Percayalah bahwa iblis tidak akan pernah izinkan jawaban itu datang. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak akan melihat. Makanya Alkitab katakan untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 2b katakan kita tidak mendapat apa-apa karena kita tidak berdoa. Jadi kalau saudara mau mendapatkan apa-apa berdoalah. Kalau saudara mau gigit jari jangan berdoa. Kak, sepertinya begitu susah hari-hari ini. Masa depan sepertinya suram atau madesu. Nggak bisa. Kita mesti berdoa buat studi kita. Kita mesti bawa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendapat apa-apa. Karena doa itu hal yang ajaib. Karena doa itu hal yang luar biasa. Saudaraku, minimal ada 3 hal sebelum nanti kita akan belajar. Ada satu hal yang menarik yang Tuhan taruh. Yang pertama adalah, kalau saudara berdoa, saudara mesti berani minta kepada Bapa. Ada cukup banyak orang yang tidak berani minta. Minta aja gak berani. Bagaimana kita bisa mendapat kalau kita tidak berani minta. Yohanes 16 ayat 23-24 katakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Oh, ini ayat kan powerful. Kalau kita minta kepada Bapa akan diberikannya di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama yang lain. Kalau kita mau lihat keajaiban di dalam doa-doa kita, minta di dalam nama siapa? Nama Bapa di dalam nama Yesus. Minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan ayat ini bersinggungan persis dengan jaminan jawaban doa. Di Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Kenapa kok kita belum penuh sukacitanya? Kita gak minta kok. Kita gak berani minta kok. Surga bingung kalau kita gak berani minta. Pada waktu saya doleng, anak saya tanya, berarti surga sibuk dong? Bukan hanya sibuk, surga tidak pernah nganggur. Karena pada waktu kamu berdoa, detik yang sama jawaban doa itu datang. Gambaran yang paling sederhana adalah pada waktu Daniel berdoa. Kitab Daniel menceritakan di hari pertama dia berdoa. Hari itu juga, saat itu juga datang tuh jawaban doa. Mengalir tuh. Wih, mengejar. Hanya setelah 21 hari dia, malaikat Gabriel ketemu dengan Daniel, dikatakan penguasa Persia menahan jawaban doa. Tetapi di hari pertama jawaban itu diberikan. Berani minta. Saya mengajak, mari minta supaya apa? Supaya kita penuh sukacita kita. Supaya apa? Supaya kita menerima. Kalau kita nggak minta, kita nggak akan menerima. Yang kedua adalah Bapa Surgawi itu selalu mengabulkan doa. Jangan seuzon dengan Bapa Surgawi. Jangan curiga. Kalau saudara minta pasangan hidup, jangan-jangan kalau aku minta pasangan hidup, dia kasih aku yang tidak sesuai dengan keinginan. Oh, itu pasti. Kalau anak kecil, anak saya ngomong, bisa nggak aku dikasih pistol, bukan pistol mainan, tapi pistol betulan, airsoft gun. Ya saya nggak kasih dong. Nanti kalau dia marah sama kakaknya, marah sama anjingnya, ditembak lagi anjingnya, ditembak lagi kakaknya. Ya kan? Saudaraku, tapi dia selalu kasih yang terbaik. Bapa itu selalu kabulkan doa kita. Jangan curiga dengan Bapa Surgawi.
Wong anaknya saja dia kasih kok, apalagi jawaban doa yang saudara bergumul untuk itu. Hari-hari ini saudara bergumul untuk orang tuamu. Bagaimana usahanya, kok sepertinya serba susah, omsetnya tidak naik, bahkan semakin menurun, ditutup semuanya. Ya berdoa saudaraku. Keluhan tidak pernah membawa kepada keajaiban. Keluhan tidak pernah membawa kepada mujizat. Keluhan itu naik ke surga, naik juga. Tetapi bukan malaikat terang yang membawanya. Saudara, mungkin tidak banyak orang yang tahu kartun yang namanya Popeye. Ya, tidak banyak. Tapi di zaman saya kecil saya selalu suka. Popeye itu pasangannya namanya Olive, ya kan. Jadi apakah Olive yang satu ini akan mendapatkan seperti Popeye, kita juga nggak tahu. Kekar dan lain sebagainya. Puji Tuhan lah itu ya. Jadi dia yang tahu yang terbaik. Saudaraku, nah Popeye itu selalu kalah dengan satu orang yang gede banget. Tetapi pada waktu dia makan bayam, tiba-tiba semuanya bisa jadi besar. Badannya besar dan dia bisa kalahkan si musuhnya itu. Nah, sama saudaraku, pada waktu kita keluarkan keluhan, yang kita kasih makan apa? Yang kita kasih makan adalah penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat di udara. Dia katakan eng. Gua seneng nih kalau seluruh anak-anak muda mengeluh. Dan dia seperti dikasih energi. Seperti Popeye dikasih bayam. Dampaknya apa? Dia akan pukul malaikat terang. Lihat tuh anak-anak muda sedang mengeluh. Sehingga malaikat yang penuh dengan pujian, dia dikalahkan oleh malaikat kegelapan. Tetapi kalau kita membawa doa-doa kita naik, maka kita sedang membawa dupa yang harum dan itu memberikan energi buat malaikat terang. Saudaraku, belajar percaya bahwa Bapa Surgawi itu selalu mengabulkan doa kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Sebagian besar kata minta di sini ini pakainya aiteo, saudaraku. Nanti di belakang kita akan bahas. Sabar sebentar. Yang ketiga adalah Dia adalah Bapa yang memiliki waktu menggenapkan. Dia Bapa yang punya waktu, time schedule. Tidak ada kata terlambat buat Dia dan tidak ada kata yang terlalu cepat buat Dia. Kapan sih ini berhenti? Nggak ada yang tahu, tapi Dia tahu. Kapan sih terobosan buat keluargaku terjadi? Dia tahu, asal kita berdoa. Pasti gak terjadi terobosan, pasti. Kapan waktunya? Dia yang tahu. Seperti kata kita Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada itu waktunya. Waktu apa? Waktu untuk Dia menjawab doa-doa kita. Dia udah sediakan. Sebentar lagi kan Natal. Ya kan, masih lama Kak, ya kan udah lumayan tuh 5 bulan. Ya kan tidak terasa kan kita work from home atau pandemi ini hampir 3 bulan. Tidak terasa, 5 bulan tidak terasa juga. Ya kan. Dari kecil kalau saya Natal itu selalu diomongin sama papi mami saya. Budi, ini Natal, cari rumput. Rumputnya mesti rumput teki. Saudara, saya tinggal di desa, saya cari gampang, saya cari rumput teki, masukkan di sepatu kamu. Ada sesuatu, ada tetap rumput teki. Tidak ada hadiah. Setelah gede saya baru tahu, oh itu hadiah itu dari orang tua, bukan dari Santa Claus. Tapi kalau kita lihat Dora the Explorer, kita ngelihat bahwa Santa Claus itu selalu bawa kado dan hadiah-hadiah.
Saudaraku, percayalah pada waktu kita berdoa, kita akan lihat Bapa Surgawi penuh dengan apapun yang kita doakan. Masalahnya kita berdoa atau tidak? Masalahnya kita bawa nggak hidup kita, bagian-bagian hidup kita doain tidak? Atau kita habiskan waktu-waktu kita ngelihat bahwa keluarga kita butuh terobosan, kita ngelihat bahwa kerohanian kita butuh terobosan, kita ngelihat bahwa sekolah kita butuh terobosan, kita banyak habiskan di gadget kita. Percayalah, kalau kita habiskan di situ maka itu yang akan mempengaruhi kita. Habiskan waktu-waktu kita di dalam hadirat Tuhan. Habiskan waktu-waktu kita untuk kita berdoa. Untuk kita kawal setiap bagian-bagian hidup kita terobos. Jangan biarkan itu berlalu tanpa ada keajaiban. Terobos sehingga kita lihat keajaiban. Seperti yang tadi saya sampaikan, saudaraku, mari belajar minta. Kata minta di dalam perjanjian baru itu cukup banyak. 154. Kata minta itu asal katanya adalah aiteo. Aiteo itu dari bahasa Yunani. Kalau perjanjian baru itu bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Artinya adalah to ask, beg. Makanya ada beggar, pengemis. Call for, craft, desire, require. Terus saya kasih terjemahan, ask itu ya bertanya atau minta. Beg itu memohon atau mengemis. Lalu call for itu meminta atau panggilan untuk. Kalau saudara berdoa, saudara kan sedang memanggil nama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan kerjakan. Tuhan lakukan yang ajaib. Tuhan terobos. Tuhan lakukan yang ilahi di dalam studiku. Tuhan, keluargaku sedang mengalami masa-masa yang susah. Tuhan, aku minta. Saudara tahu kan? Orang yang mengemis, ya kan? Saudara ngerti kan? Kalau di pinggir jalan ada banyak orang yang mengemis. Kak, berarti seperti itu kalau kita minta. Ya kan lebih baik kita ngemis di hadapan Bapa Surgawi daripada kita mengemis kepada dunia. Itu kan artinya mendambakan. Saudara punya hasrat tidak? Saudara punya hasrat enggak? Saudara punya keinginan tidak? Sangat membutuhkan. Saudara ngerti keluarga saudara sedang sangat membutuhkan. Disatukan ayah dan ibu saudara. Aiteo lah kepada Tuhan. Itu artinya keinginan. Memerlukan atau mengharuskan. Itu require, mengharuskan. Satu kata yang saya suka itu mengharuskan, itu require. Nah, terjemahan arti lain yang saya sangat suka itu ini. Arti lain dari aiteo yang sangat ajaib adalah sebuah permintaan yang jawabannya adalah ya. Itulah aiteo. Tidak pernah orang yang menggunakan kata ini tidak dijawab. Hari itu anak perempuan Herodias menari. Di ulang tahunnya Herodes. Dan itu membuat gemetar dan menyukakan hati dari Herodes. Dia ngomong, kamu minta apa aja, separuh dari kerajaanku kasih. Minta di situ pakai aiteo. Nanti saudara cek. Kak, saya nggak punya Alkitabnya. Download my sword. Saudara akan ketemu. Saudara akan bisa belajar firman. Ya. Bahwa di Matius 14 ayat yang ke-7, minta di situ pakai aiteo. Dia katakan, aku minta. Aku aiteo, kepala dari Yohanes Pembaptis. Itu nabi yang luar biasa. Diminta kepalanya, dikasih tidak? Dikasih itu di sebuah talam. Kasih, diserahin kepada mamanya. Nih mah, instruksi yang kamu berikan dan kamu suruh aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Ini kepalanya.
Saudaraku, aiteo itu powerful. Minta itu powerful. Tapi kadangkala kita tidak berani minta. Tapi kadangkala kita malas minta. Tapi kadangkala kita minta tidak spesifik. Hari itu di tengah-tengah sehabis selesai dijajah oleh Jepang dan Korea Selatan itu merdeka. Ada seorang anak muda di tahun-tahun itu mengalami kelahiran baru. Dia lihat kemiskinan begitu mengerikan di Korea Selatan hari-hari itu. Dan hamba Tuhan muda ini didorong untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan singkat cerita tidak ada satupun yang dia bisa andalkan kecuali Tuhan. Singkat cerita dia mulai belajar berdoa. Dan pada waktu dia mulai belajar berdoa dan dia mulai menggembalakan jemaat. Dia katakan, Tuhan, aku butuh meja buat aku belajar sebagai seorang hamba Tuhan. Oke? Dan dia berdoa. 1 hari tidak ada jawaban, 2 hari tidak ada jawaban, 3 hari tidak ada jawaban, 4 hari juga tidak ada jawaban, 1 minggu tidak ada jawaban. Singkat cerita dia datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu kan katakan, kalau aku minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka kamu akan kasih. Kok kamu gak kasih? Tiba-tiba Roh Kudus sampaikan, kamu minta apa nak? Minta meja. Oke? Roh Kudus jawab balik, meja yang apa nak? Meja yang kayunya apa nak? Kayu sengon, kayu jati, kayu mahoni, atau kayu dari pohon sawu. Ya, kayu kan banyak. Atau meja dari besi, atau meja dari kaca. Dia terdiam. Dia katakan, kalau begitu aku mesti minta yang spesifik. Surga bingung, saudaraku. Surga bingung. Untuk jawab meja itu meja sendi. Ya, yang mana ini mejanya? Singkat cerita dia berdoa dan dia katakan, aku minta meja kayu mahoni. Itu dalam sebuah bukunya dia, dimensi keempat. Dia tuliskan. Mungkin kita katakan, wih itu buku udah kuno. Itu buku tahun 1954 sudah dirilis. Dan itu yang membuat Yoido Full Gospel itu begitu meledak. Itu udah lama sekali. Saudaraku, akhirnya dia mendapatkan kayu mahoni. Meja dari kayu mahoni. Kenapa? Karena dia minta. Dia minta. Dan dia berani minta dengan spesifik. Kisah yang lain yang menyertai pelayanannya adalah karena dia sudah menikah, dia gak mungkin pergi pelayanan jalan kaki terus dengan istrinya. Hari itu susah untuk mendapatkan motor. Dia katakan, aku minta dong sepeda. Sama berulang. Dia gak dapetin sepeda walaupun dia udah minta. Lalu Roh Kudus tanya, kamu minta sepeda apa? Sepeda model apa? Dia bingung. Kan ada banyak model yang dari Jepang, ya kan, Cina, lalu ada model yang dari Jerman dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia katakan, aku minta yang dari kota ini, yang dari bangsa ini. Dan singkat cerita, dia mendapatkan apa yang dia minta. Saudara, prinsip kerajaan surga adalah minta. Dan engkau akan diberikan kepada engkau. Itulah prinsip kerajaan surga. Jadi jika kita tidak pernah minta, maka kita tidak akan pernah mendapat. Mintalah maka akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Itu kan prinsip kerajaan surga. Hana ngerti pada waktu dia minta. Dia mau aku beri aku anak. Dan anak itu diberikan. Dan anak itu akhirnya menjadi Samuel. Dan anak itu akhirnya menjadi orang yang luar biasa yang berdiri di hadapan raja-raja.
Dan akhirnya ia mentahbiskan Daud menjadi raja. Dari apa? Dari dia minta. Jadi prinsip ini tidak akan berubah. Kalau kita minta, maka kita akan menerima. Kalau kita tidak pernah minta, maka kita tidak akan pernah mendapat. Apa alasan Tuhan untuk memberikan kalau kita tidak pernah minta? Kalau saudara kebatinan, kita tidak akan pernah mendapat. Kalau saudara batin gitu ya, doa di dalam hati. Emang jawaban doanya saudara mau di dalam hati? Aku mau di dalam hati saudara membatin pasangan hidup. Walaupun dia tahu, tapi dia kan gak akan kasih di dalam hati kita. Saudaraku, ungkapkan kepada Bapa Surgawi kita. Jadi jikalau kita tidak pernah minta, maka kita tidak akan pernah mendapat. Apapun kondisi kita, mari kita berani minta. Mari kita berani berseru kepada Tuhan. Adalah orang muda yang namanya Yabes. Dia sakit, dia menderita, dan dia mengalami kesedihan. Itulah arti nama dari Yabes. Tetapi dia minta. Alkitab katakan 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Apa yang diminta Yabes? Yang diminta Yabes adalah dia keluar dari kesakitan, penderitaan dan kesedihan. Tiap hari dia kalau dia ditanya namamu siapa? Aku si sakit. Namaku Yabes. Aku si menderita. Aku si sedih karena namaku Yabes. Tapi hari itu dia minta dengan kuat. Hari itu dia berseru dengan kuat. Itu masa di mana dia dibalikkan keadaannya oleh Tuhan. Itu masa hidupnya dibalikkan keadaannya oleh Tuhan. Hal yang sama. Ini masa yang tidak mudah. Ini masa semuanya serba terpuruk. Membutuhkan ribuan triliun untuk mengembalikan ekonomi Indonesia. Itu Metro TV tagline bawah itu. Yang bisa membalikkan adalah Tuhan memang. Mungkin kita katakan, Kak, keluargaku mengalami kesedihan, mengalami tekanan di dalam finansial. Berdoa dan berseru seperti Yabes. Berani minta karena dia pasti akan balikkan keadaannya. Kondisi boleh carut marut, kondisi boleh tidak menentu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang pasti menentukan segala sesuatu. Kalau kita berdoa, kalau kita berseru, maka semua kesakitan, penderitaan, maka semua kesedihan kita akan diterobos oleh Tuhan. Dia gak biarkan tuh keadaan. Dia gak mengurung diri dan mengasihani diri sendiri. Saudaraku, saudara tahu Yabes. Kalau kita baca di 1 Tawari pasal yang keempat. Itu kan keturunan Yehuda dari ujung lain. Dari keturunan lain. Ada banyak keturunan Yehuda yang lain. Cuma ada satu orang yang namanya Yabes yang ada penjelasan begitu lebar. Yang lainnya tidak ada. Cuman satu aja yang penjelasannya, oh Yabes seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang lainnya tidak ada. Tidak ada data sama sekali. Kalau itu dicatat seperti itu, berarti hendaknya kita memperhatikan. Karena apapun yang tertulis di dalam Alkitab, itu tidak pernah tanpa makna, selalu dengan makna. Mungkin kita katakan hari-hari ini hidupku seperti Yabes, Kak. Percaya kalau saudara minta kepada Allah yang hidup, kepada Allah Yakub, maka saudara dan saya akan mengalami seperti Yabes. Hidup kita akan dimuliakan, hidup kita akan ditinggikan. Bukankah tahun ini adalah the glorious year? Apakah janji Tuhan the glorious year berhenti buat kita? Enggak. Apakah Tuhan lupa dengan the glorious year? Yang digaungkan terus, tidak. Ini waktunya di masa-masa seperti ini. Mari kita percaya kita mengalami the glorious year.
Tahun kemuliaan, hidup Yabes dimuliakan, hidup kita juga dimuliakan. Hidup Yabes diangkat tinggi melebihi saudara-saudara yang lain. Hidup kita juga diangkat tinggi melebihi saudara-saudara yang lain. Yang percaya katakan amin. Alkitab katakan Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia minta. Mungkin di 1 Tawarik 4 itu ada saudara yang lain dari Yabes. Kita tidak pernah tahu. Tapi Yabes lebih dimuliakan. Lebih diagungkan. Dimuliakan atau honorable itu dari bahasa kaubat. Artinya menjadi berbobot. Menjadi kaya. Menjadi terhormat. Dihormati. Menikmati kehormatan. Dibuat berlimpah, mendapatkan kemuliaan. Apa yang kurang dari ini? Ini kan luar biasa janji Tuhan. Dan ini hanya bisa diakses kalau kita minta, saudara. Yabes minta. Dia minta dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa dia keturunan dari Yehuda. Yesus itu keturunan siapa? Yehuda. Karena itu dia mengerti, dia mesti berseru kepada Allah yang hidup. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia menjawab doa-doa kita. Yang menarik dari kisah ini adalah di ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ini yang menarik. Yabes berseru kepada Allah Israel. Kenapa bukan Allah yang lain? Kenapa mesti Allah Israel? Karena dia mengerti bahwa kalau Israel dari si pecundang, dari si penipu, ya kan, heel holder katanya. Kalau terjemahan aslinya itu artinya heel holder, pemegang tumit. Dia pegangin tumit, ya kan. Tapi terjemahan yang arti yang lainnya adalah dia penipu. Dia bohongin si kakaknya gara-gara semangkok kacang merah. Ya kan. Dia ngerti. Kalau si Yakub aja diubah menjadi pangeran Israel, aku pasti bisa diubah. Dari si pecundang, dari orang yang sepertinya tidak layak mendapatkan kemuliaan, dimuliakan. Yabes tahu, hidupku hancur nih, hidupku sakit nih, hidupku penuh dengan penderitaan nih, hidupku penuh dengan kesedihan. Tapi aku mau ketemu dengan Allah Israel, maka aku akan pasti diubah. Saudara, kalau saudara nanti baca di Kejadian pasal yang ke-28. Itu kisah yang akhirnya khotbah ini ditambahkan di PowerPoint tidak ada. Kejadian 28 itu menarik sebenarnya. Karena itu diceritain tentang hidup dari Yakub. Dan itu ada di dalam doanya Yabes. Apa sih yang diserukan kepada Yabes? Ini yang diserukan kepada Yabes. Pertama, dia minta diberkati berlimpah-limpah. Yang kedua adalah minta daerahnya diperluas. Yang ketiga, dia minta penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, dia minta perlindungan Tuhan. Yang kelima, minta dilepaskan dari malapetaka dan kesakitan. Dan Alkitab katakan, aku kasih, I granted to you. Aku berikan itu. Dan itu yang diminta juga. Itu yang ada di Kejadian 28 kalau kita baca. Tuhan menyertai Yakub pada waktu dia berjalan. Dia ketemu sebuah kota namanya Luz. Dia ubah menjadi Betel setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Dia katakan, aku akan sertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan dia ngomong sama Tuhan, kalau engkau menyertai aku nih ya,
Gua kasih persepuluhan. Hebat, itu satu-satunya orang yang ngancam Tuhan itu. Berarti kalau Tuhan gak sertai dia ngomong, aku gak kasih persepuluhan ke kamu itu. Itu Yakub itu. Itu ada di Kejadian 28 dan Tuhan sertai dia. Dia cuman bawa tongkat keluar dari rumah bapaknya. Dia pulang dengan 2 pasukan. Bukankah Alkitab katakan dia daerahnya diperluas akhirnya. Dia disertai Tuhan. Kemanapun dia pergi dia disertai Tuhan. 10 kali gajinya diubah oleh Laban. Makanya buat para teman-teman pria kalau saudara udah menikah jangan tinggal dengan mertua. It's not a biblical way. Enggak ada, cari ayatnya di dalam Alkitab. Adakah tinggal sama mertua? Ada. Yakub itu ketemu sama Mr. Laban. Ya kan? Ditipu dan akhirnya kena tipu juga. Saudaraku, kalau kita niat menikah keluar dari rumah bapak kita. Ngontrak Kak. Saya juga ngontrak awal-awal. Ya kan? Setelah itu berpetualang lah sama Tuhan untuk beli rumah. Butuh uang banyak Kak? Ya di surga banyak. Tinggal minta. Masalahnya kita gak pernah minta. Ya kan? Toto mau tinggal di Jogja. Minta rumah di Jogja tuh. Untuk alasan itu. Maka Tuhan akan bisa kasih. Termasuk di isinya. Pasangan hidup di dalamnya. Saudaraku belajar minta. Ya kan? Itu yang diminta oleh Yabes dan Yakub. Yuk kita lihat sama-sama. Kejadian pasal yang ke-28. Saya akan tutup dengan kisah ini. Kemudian ayat yang pertama, Kejadian 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram ke rumah Betuel ayah dan ibumu dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan destiny ini terjadi. Amin. Ini blessing yang dari kekal kepada kekal yang Tuhan terus ingatkan. Dari generasi kepada generasi. Dari Abraham diturunkan kepada Ishak, dari Ishak diturunkan kepada Yakub. Kenapa tidak diturunkan kepada satunya? Ya kan, kepada satunya. Satunya siapa? Yakub itu kan sama Esau. Enggak dapat tuh. Makanya kalau sudah nanti menikah ya, menikah yang baik saudaraku. Sehingga ada blessing dari orang tuamu. Ayat yang keempat, moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu. Sehingga engkau memiliki negeri yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Saudaraku, itu yang didoakan oleh Yabes. Minta diberkati berlimpah. Minta saudara, sehingga kita bisa melepaskan berkat. Kak, kalau begitu aku belum diberkati, aku gak bisa memberkati. Bisa, dengan banyak hal kita bisa memberkati. Tetapi ayat ini juga berlaku, mintalah supaya engkau bisa diberkati berlimpah seperti Abraham diberkati sehingga engkau bisa menjadi banyak berkat. Ayat yang kelima, demikianlah Ishak melepas Yakub lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Lalu saudara bisa ketemu dengan itu. Saya akan lompat di ayat yang ke-10, itu yang pertama berkat. Ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkannya di tempat itu. Maka bermimpilah di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik, bukan naik turun ya, sudah turun naik. Berdirilah Tuhan di sampingnya lan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Daerahnya diperluas.
Untuk apa? Untuk hidupnya diberkati, untuk hidupnya menjadi berkat. Itu destiny kita, jangan mau kurang dari itu. Kalau saudara dipercaya studi, jangan pernah bermimpi hanya studi untuk dirimu sendiri, mengamankan masa depanmu untuk hanya sekedar kuliah, lulus, menikah, lalu kembali ke 2 kali 3 meter. Bukan, untuk genapkan destiny Tuhan, menjadikan semua bangsa murid. Ini kan arti dari menjadikan semua bangsa murid. Kita tidak pernah dipanggil hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menggenapkan kehendak Tuhan pada zaman kita. Diperluas, minta saudaraku. Semua teman-teman kita kok sedang memasukkan beasiswa. Tanya Tuhan, aku rindu, aku mau. Kejar, persiapkan semuanya. LPDP memang masih menutup, makanya Mas Ega belum berangkat, ya kan? Kenapa ya? Karena mungkin nggak ngerti juga lah. Ada baiknya juga, ya kan? Dia bisa segala sesuatu kan Roma 8:28 ya Kak, ya kan? Roma 8:28. Apa rencana Allah di balik itu? Mungkin juga sebelum berangkat dikasih pasangan hidup bisa juga, itu kan? Loh. Yang percaya katakan amin. Khususnya Ega yang percaya katakan amin. Oh, itu salah satu nubuatan saya waktu dia ulang tahun kemarin loh. Ya kan. Ingat bahwa Tuhan udah siapin pasangan hidup. Yosua pasal yang ke-24 ayat-ayat cari sendiri bahwa engkau dan seisi rumahmu akan melayani Tuhan, berarti dia dengan pasangannya akan melayani Tuhan semesta alam. Saudaraku, minta diperluas. Seperti Yakub juga diperluas itu. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau. Ini gabungan ya. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku, apapun kondisimu hari-hari ini, mari belajar percaya, doakan. Minta diberkati limpah. Doakan, minta diperluas daerah kita. Pada waktu, saya akan tutup dengan kesaksian. Minggu yang lalu pada waktu saya bersama dengan teman-teman One, ya kan, saudaraku, teman-teman media, saudara mesti kasih terima kasih buat setiap mereka. Kasih tepuk tangan dulu buat setiap mereka. Itu orang-orang yang kadangkala tidurnya kewalik-walik, ya kan, kebolak-balik, ya kan, siang buat malam, malam buat siang, itu ya. Tapi itu yang menjadikan semua ibadah live streaming ini terjadi. Minggu yang lalu pada waktu kami berdoa pagi itu, tiba-tiba pada waktu perjamuan Roh Kudus bicara. Saudaraku, itu membuat rasa iri di dalam hati saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini kok bisa muncul ya di anak-anak media ya. Ada satu kata itu mendunia. Yang percaya katakan amin. Teman-teman yang di studio yang lainnya tidak mengatakan amin. Mendunia, saudaraku. Pada waktu saya tanya, Tuhan mendunia apa? Lalu saya sampaikan. Tiba-tiba Roh Kudus sampaikan kayak gini. Sampaikan kepada anak-anakku. Walaupun mereka cuman gulung kabel, walaupun mereka cuman ngurutin kabel, ngelem, lalu pegang apa itu namanya, OBS, ya kan. Di sini ada OBS, ada OPL, jadi ada apa namanya, tapi ini OBS, ya. Ada OBS, lalu pegang isi worship, itu kan hal yang kecil. Mungkin juga pegang apa, cuman pegang kamera doang. Mungkin itu sederhana, tapi percaya bahwa pada waktu Bapak Gembala atau siapapun yang sedang menyampaikan firman, engkau sedang memberitakan Injil. Pada waktu engkau memberitakan Injil, Injil itu tersebar ke seluruh dunia, maka hidupmu juga akan mendunia. Yang percaya katakan amin. Makanya saya mengajak, jangan tinggal di rumah, terlibatlah. Gulung kabel itu membuat saudara mendunia. Pegang kamera itu membuat saudara mendunia. Ringan tangan,
membuat saudara mendunia. Yang percaya katakan amin. Kak, itu kan sederhana. Justru karena itu sederhana saya mengajak, saya mengundang. Ya kan, buat teman-teman muda yang sudah cuma nongkrong gabut di rumah. Ayo, rindu tidak daerahmu diperluas. Ada blessing mendunia itu. Kitab Kolose, Injil itu kan mendunia. Injil udah mendunia. Hari ini kan yang mendengar dari Singapura artinya mendunia. Ya kan, akses aja. Siapa yang rindu kuliah di luar negeri? Wih, gak ada ya? Gak ada kah? Gak ada yang punya iman. Kak, corona, biarin corona. Ya kan, yang penting kita punya Christ. Ya kan, ada sama-sama C-nya. Kita akan mendunia. Amin. Kita akan mendunia. Saya akan tutup dengan ayat ini. Janjinya apa? Kalau saudara minta, janji kemenangannya sederhana. Dan Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Yang percaya katakan amin. Yang kedua adalah janjinya. Bagi dialah, ini khotbah tadi bagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Doa kita terbatas, doa kita tidak sempurna. Doa kita minimal, tetapi Tuhan yang tidak terbatas adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Siapa yang berani minta? Siapa yang mau minta? Siapa yang berani minta kepada Bapa? Tuhan sudah sediakan apa yang kau minta. Mari berani minta. Karena apapun yang kau minta, Dia akan berikan kepada engkau. Di waktunya dengan caranya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak bangkit berdiri.